wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anafia. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Olivia Laili selaku host kelompok 5. Di acara podcast Anafia kali ini saya kedatangan narasumber yang hebat. Beliau Neng Hajah Nur Laili. Beliau adalah narasumber yang penting di sekolah kita. Selamat pagi, Neng. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini kami mengundang Neng Laili di acara ini untuk menanyakan beberapa hal pada Neng Laili, yaitu tentang the best and the worst yang ada di sekolah kita. Apa Neng Laili sudah siap? Apa yang dimaksud dengan the best and the worst itu sendiri? Jadi di sekolah kita ini setiap bulan ada pemilihan the best and the worst student. Artinya itu adalah siswa terbaik dan siswa tidak baik, untuk mengatakan yang terburuk ya. Jadi the best and the worst ini istilah bagi keamanan atau OSIS di sini untuk mengadakan prosesi pemilihan anak-anak yang dalam bulan tersebut tidak memiliki poin pelanggaran sama sekali. Jadi anak-anak yang tidak memiliki poin pelanggaran sama sekali itu bisa masuk kategori the best student, dan yang punya banyak poin pelanggaran masuk ke kategori the worst student. Sebenarnya istilah the worst student sendiri saya kurang setuju. Nanti mungkin ini PR bagi kita bersama, bagi saya, bagi Dewan Guru, bagi keamanan, BK, dan OSIS juga. Mungkin pemilihan istilah the worst ini mungkin kita ganti dengan yang lebih baik ya, yang lebih sopan, lebih enak didengar. Karena the worst sendiri ini artinya yang buruk gitu, terburuk. Jadi bagaimana sekiranya citra anak-anak yang melanggar itu sebenarnya bukan anak-anak yang buruk, tapi memang mungkin hilaf ya. Jadi dalam bulan tersebut anak-anak punya poin pelanggaran banyak karena mungkin tidak disengaja seperti itu. Jadi apa alasan diadakan the best and the worst di sekolah ini? The best and the worst ini memang idenya dari saya. Muncul pertama kali dari ide saya karena saya terinspirasi di pondok saya dulu, di tempat saya belajar, kami menjadi Python. Di sana memang ada pemilihan macam Miss Universe istilahnya, tapi sebenarnya ini kategorinya negatif. Jadi Miss Universe kalau kita tahu itu pemilihan putri-putri cantik yang berprestasi, tapi Miss Universe di sekolah saya itu, di asrama saya itu justru pemilihan anak-anak atau santri-santri yang memiliki banyak pelanggaran. Jadi pemilihan Miss Universe di pondok saya itu justru memilih anak-anak yang memiliki banyak poin pelanggaran, diadakan seremonialnya diadakan seperti Miss Universe di TV-TV. Jadi para nominatornya dipajang di depan ustaz-ustazah semuanya. Kemudian nanti yang poinnya sedikit dieliminasi, lainnya sampai yang poinnya terbanyak itu pemenang Miss Universe. Dan terinspirasi dari acara tersebut karena memang saya merasakan waktu itu karena saya siswa, dampaknya juga cukup baik. Artinya kita kalau sampai masuk nominator Miss Universe itu kita malu, dan otomatis kita punya kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan dalam sehari-hari kita seperti itu. Jadi saya berpikiran ini mungkin kalau diterapkan di sini di SMP Anafia, SMA Anafia, mungkin sebagaimana saya waktu jadi siswa dulu akan ada kesadaran untuk anak-anak tidak melakukan pelanggaran gitu. Jadi karena ketika kita di hadapan banyak orang jadi the worst itu kita akan malu, malah kita akan ingin berada di hadapan orang-orang sebagai nominator dari the best-nya seperti itu. Jadi waktu itu diadakan karena memang untuk menekan jumlah pelanggaran dari siswa gitu, biar tidak makin banyak pelanggaran seperti itu. Sejak kapan diadakannya the best and the worst di sekolah ini? Seingat saya the best and the worst itu sejak saya pulang dari Kairo itu sekitar 2010 mulai diadakan. Cuman kita setiap tahun sempurnakan
kan pasti kita awalnya cuma belajar, kira-kira ada pengaruh tidak ya? Oh tidak ada, berarti kita mungkin siasati dengan cara lain, kita pakai metode lain yang lebih baik, prosesinya atau perekapan pelanggarannya seperti itu. Jadi kita mulai dari 2010 dan berkembang sampai saat ini itu juga banyak regulasi yang berubah di pemilihan the best and the worst. Cuman mungkin yang saat ini jadi PR kita, the worst ini mungkin kita ganti istilah nanti ya. Bisa diganti istilah dan itu nggak apa-apa. Kita nggak harus paten sama satu istilah yang apalagi sekarang memang sudah masuk ke kurikulum merdeka, dilarang mempermalukan siswa, memberi istilah atau label kepada siswa yang tidak enak seperti itu. Dan itu saya setuju. Jadi mungkin istilah the worst nanti kita ganti istilahnya saja. Jangan siswa terburuk seperti itu. Kita pakai istilah yang lebih baik mungkin nanti gitu. Apa dampak dari adanya the best and the worst bagi siswa menurut pandangan Neng Laili? Itu seperti yang saya cerita tadi, kalau harapannya untuk menekan jumlah pelanggaran siswa. Jadi diharapkan dengan adanya the best and the worst, anak-anak terpacu untuk menjadi the best student-nya, menghindari untuk jadi nominator the worst student-nya. Nah, untuk dampaknya sendiri, saya mengamati sebagai kepala sekolah ya, rasanya apa ya, anak yang sebenarnya dampaknya tidak terlalu kelihatan, tapi ini tetap menjadi poin penting, nilai penting bagi peningkatan kedisiplinan di sini. Artinya begini, yang saya maksud dengan dampak itu ternyata memang anak yang melanggar setiap bulan itu saja. Itu saja. Jadi istilahnya apa ya, padahal kita kan ingin menjadikan anak itu nominator the worst-nya biar ada perubahan di bulan berikutnya. Ternyata yang berjalan sampai saat ini, anak yang melanggar tetap melanggar, mau jadi the worst pun, mau disanksi bagaimanapun ternyata tetap melanggar. Tapi ini bukan berarti dampaknya tidak berdampak baik ya, tidak. Karena ini tetap mendukung penegakan kedisiplinan di sekolah ini. Dan itu menurut saya sebagai kepala sekolah, mungkin bagi siswa dampaknya itu beda lagi. Jadi untuk yang saya tahu, anak-anak yang rajin tetap ingin rajin, yang awalnya tidak masuk the best student sepertinya juga termotivasi untuk bisa masuk nominator the best student. Karena memang di sini kalau sudah masuk the best student, apalagi masuk ke kategori the best student juara 1, 2 dan 3 di sini kan sertifikatnya itu punya nilai. Jadi anak-anak yang tiap bulan atau bukan hanya sertifikatnya the best student, semua sertifikat di An-Nafiyah, di SMP dan SMA An-Nafiyah, anak-anak itu punya nilai. Jadi anak-anak ketika mengumpulkan sertifikat itu bisa memperoleh keringanan biaya di sekolah. Nah, ini biasanya anak-anak kelas akhir yang akan melakukan ini. Jadi sertifikat dari MI-nya, SMP, SMA itu dikumpulkan semua. Nanti kita poin, ini berapa poinnya itu bisa dapat pengurangan biaya pendidikan gitu. Keringanan biaya pendidikan. Jadi sertifikat the best ini juga jadi incaran siswa karena yaitu punya nilai di situ. Bagaimana perkembangan sekolah ini setelah adanya the best and worst menurut pandangan Neng Laili? Perkembangan sekolah ini saya kira tidak terlalu terpengaruh dari the best and the worst. Meskipun kadang ternyata saya pernah dengar ini juga agak berdampak pernah punya kesan tidak enak. Jadi anak-anak di luar yang ingin masuk ke An-Nafiyah itu pernah mendengar An-Nafiyah itu ketat. Di sana banyak kegiatannya. Terus kalau nggak ikut disanksi misalnya. Di sana banyak aturannya, mendengar An-Nafiyah itu ketat. Banyak aturannya, kalau tidak dipenuhi nanti dengar ini juga agak berdampak pernah punya kesan tidak enak. Jadi anak-anak di luar yang ingin masuk ke An-Nafiyah itu pernah mendengar An-Nafiyah itu ketat. Nah, di sana banyak kegiatannya. Terus kalau nggak ikut
disanksi misalnya. Di sana banyak aturannya, kalau tidak dipenuhi nanti masuk the WOS terus disanksi gitu. Padahal sebenarnya di sini tidak banyak kegiatannya. Di sini normal sekali. Jadi aturan untuk anak-anak jam masuk, bel masuk kelas harus di kelas itu memang harusnya seperti itu. Ketika bel masuk kelas harus di kelas, ketika sholat duha harus memang sholat duha, ketika ada pesantren Ramadan harus ikut, anak-anak juga harus rapi. Itu sebenarnya bukan banyak kegiatan, bukan banyak aturan, tapi memang sekolah harusnya seperti itu gitu. Tapi ketika mendengar bahwa ketika melanggar itu kemudian ada sanksi lewat the worst student itu, ada yang takut masuk ke sini. Ya nggak apa-apa, yang nggak siap belajar di sini ya nggak apa-apa, nggak belajar di sini gitu. Kita kan nggak maksa anak-anak untuk harus di An-Nafiyah. Kemudian karena kita ingin kuantitas siswa kita banyak, lantas kita menurunkan standar kedisiplinan kita, itu nggak benar menurut saya. Jadi kita tetap harus komitmen dengan kedisiplinan kita, entah siswanya pun mau masuk ke sini atau jadi takut, nggak apa-apa. Tapi di sebaliknya gitu ya, sebaliknya justru anak-anak yang rajin tertarik masuk sini. Anak-anak yang ingin meningkatkan kualitas, ingin menguji kedisiplinan dirinya, ingin lebih banyak beraktivitas di sekolah, jadi aktivis di sekolah, malah masuk ke sini gitu. Jadi ya untuk mereka yang tidak siap diatur-atur mungkin nggak mau ke sini. Tapi untuk anak-anak yang ingin aktif malah mereka senang di sini gitu. Jadi itu perkembangannya.